Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Huwaida dengan NIM 859519406. Pada kesempatan kali ini, saya hadir dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran, di mana saya akan menyampaikan sebuah video edukasi mengenai salah satu inovasi di bidang asesmen pendidikan, yaitu Automated Online Proctoring. Oke, mungkin sebagian dari kita sudah pernah nih mendengar istilah ini, atau bahkan sudah pernah merasakannya langsung saat ujian online. Tapi banyak juga yang masih bertanya-tanya, sebenarnya apa itu online proctoring dan bagaimana cara kerjanya? Dan yang paling penting, apakah sistem ini aman dan adil untuk mahasiswa? Nah, di video ini saya akan menjawab semua pertanyaan itu secara sederhana dan mudah dipahami. Jadi, yuk kita mulai. Oke, pertama, apa itu online proctoring? Kalau kita ujian di kampus secara langsung, biasanya ada pengawas seperti dosen atau staf yang jaga di ruangan. Pastikan nggak ada yang nyontek. Nah, online proctoring ini konsepnya sama, tapi yang mengawasi bukan manusia, melainkan kecerdasan buatan atau AI yang bekerja melalui kamera laptop atau PC kamu. Jadi, sistemnya bisa mendeteksi wajah kamu di kamera. Apakah kamu yang ujian bukan orang lain? Dapat juga memantau gerakan mata. Terlalu sering melirik ke arah lain bisa jadi indikasi. Selanjutnya mendeteksi kehadiran orang lain di ruangan. Dan sistemnya juga bisa memantau aktivitas layar. Apakah kamu buka tab lain, buka Google, dan sebagainya. Dan ini semua berjalan secara otomatis, real time, tanpa harus ada manusia yang menatap layarmu setiap saat. Ibaratnya, sistem ini seperti kamera CCTV yang punya otak. Dia tahu kalau ada sesuatu yang tidak biasa, dan dia akan mencatat atau memberi peringatan. Tapi ingat ya, sistem ini bukan hakim. Jadi hasil analisis AI tetap diverifikasi oleh manusia sebelum ada keputusan apapun yang diambil. Oke, selanjutnya tentang bagaimana cara kerjanya. Sekarang kita lihat prosesnya step by step supaya nggak ada yang bingung nih. Untuk langkah yang pertama, sebelum ujian, verifikasi identitas. Jadi, sebelum ujian dimulai, kamu diminta untuk login dan memverifikasi identitas. Biasanya dengan foto KTP atau kartu tanda mahasiswa. Nah, ini untuk memastikan bahwa yang ujian itu benar-benar kamu, bukan orang lain. Langkah yang kedua saat ujian yaitu pemantauan real time. Begitu ujian mulai, kamera akan merekam wajah kamu. AI mulai bekerja memantau apakah ada orang lain di sekitar, apakah kamu terlalu sering melihat ke samping, atau apakah ada benda mencurigakan di meja. Langkah yang ketiga, deteksi anomali. Kalau ada sesuatu yang dianggap tidak biasa, misalnya kamu berpindah tab browser, atau ada suara orang lain, atau bahkan kamera tiba-tiba mati nih, sistem akan mencatat momen itu. Jadi bukan langsung dihukum, tapi dicatat sebagai flag untuk ditinjau nanti. Dan langkah yang terakhir yaitu laporan otomatis. Setelah ujian selesai, sistem akan menghasilkan laporan untuk dosen atau pengawas. Jadi, laporan ini berisi rekaman dan analisis, bagian mana yang mencurigakan, dan pengawas manusia yang memutuskan apakah itu benar-benar pelanggaran atau tidak. Jadi intinya, AI membantu menyaring dan manusia yang memutuskan. Sekarang, kenapa sih AOP ini disebut inovasi? Nah, menurut teori Everett Rogers, seorang pakar difusi inovasi, sebuah teknologi bisa disebut inovasi kalau punya 5 karakteristik ini. Sekarang mari kita lihat. Oke, yang pertama ada relative advantage atau keunggulan dibanding cara lama. Dibanding ujian konvensional, AOP ini lebih efisien, nggak perlu sewa ruangan, nggak perlu bayar pengawas banyak, dan hasilnya lebih konsisten. Mahasiswa pun hemat ongkos transportasi. Yang kedua ada compatibility atau kesesuaian dengan kondisi sekarang.
kita sudah terbiasa kuliah online, pakai Zoom, pakai LMS. Nah, IOP sudah sesuai dengan ekosistem pendidikan digital yang sudah ada. Yang ketiga ada complexity atau tingkat kerumitan. Ini nih bagian yang jujur harus diakui. IOP itu butuh kamera yang bagus, internet yang stabil, dan sedikit pemahaman teknis. Jadi tidak semua mahasiswa punya akses yang sama. Dan ini nih tantangan nyatanya. Yang keempat ada trialability atau bisa dicoba dulu. Sebelum diterapkan sepenuhnya, kampus bisa melakukan pilot project di beberapa mata kuliah dulu, sehingga ada proses belajar dan perbaikan sebelum skala penuh. And the last but not least yaitu observability. Hasilnya bisa dilihat. Kalau IOP ini berhasil dan hasilnya nyata, maka tingkat kecurangan menurun, kepercayaan terhadap ijazah meningkat, dan proses evaluasi lebih adil. Jadi, IOP ini memenuhi kelima karakteristik. Jadi itulah kenapa dia dikategorikan sebagai inovasi yang layak untuk dikembangkan. Oke, sekarang kita jujur nih, ada dua sisi yang perlu kita pahami. Dan kita lihat nih dari segi manfaatnya. Yang pertama, ujian jadi lebih adil. Semua orang bisa diawasi dengan standar yang sama. Yang kedua, fleksibel. Bisa ujian dari rumah tanpa perlu hadir fisik ke kampus. Yang ketiga, hemat waktu dan biaya perjalanan. Yang keempat, laporan otomatis yang membantu dosen bekerja lebih efisien. Tapi ada juga nih kekhawatiran dari para mahasiswa yang itu tuh bersifat wajar ya. Yang pertama dari privasi. Mungkin mahasiswa akan bertanya-tanya nih, rekaman wajah kita nih akan disimpan di server mana dan siapa yang bisa mengaksesnya? Yang kedua, bias algoritma. Gerakan tertentu yang normal bisa dianggap mencurigakan oleh AI. Yang ketiga, tekanan psikologis. Merasa selalu diawasi bisa meningkatkan stres pada ujian. Yang keempat, ada kesenjangan akses. Tidak semua mahasiswa punya kamera bagus atau internet stabil. Dan ini nih bukan keluhan yang harus diabaikan. Ini adalah masukan yang harus dijadikan bahan perbaikan oleh kampus. Dan kabar baiknya, masalah-masalah ini nih bisa diatasi kalau ada komunikasi yang baik antara kampus dan mahasiswa. Nah, soal privasi, ini nih yang paling banyak ditanyakan. Jadi, mari kita bahas dengan serius. Berikut standar perlindungan yang seharusnya ada di sistem IOP yang bertanggung jawab. Yang pertama, data terenkripsi. Rekaman tidak bisa dibaca oleh sembarang orang. Ada kunci enkripsi yang melindunginya. Yang kedua, retensi terbatas. Rekaman tidak disimpan selamanya. Jadi setelah 30-90 hari atau tergantung kebijakan, data otomatis akan dihapus. Yang ketiga, akses terkontrol. Hanya dosen atau pengawas yang ditugaskan yang bisa mengakses rekaman Anda. Jadi bukan semua dosen, bukan semua staf admin biasa. Jadi hanya dosen atau pengawas yang ditugaskan saja. Yang keempat, ada persetujuan eksplisit. Sebelum ujian dimulai, kamu diminta menyetujui kebijakan privasi. Bukan dalam bentuk syarat tersembunyi, tapi jelas dan bisa dibaca. Dan yang kelima, hak mahasiswa. Kalau rekaman kamu digunakan sebagai bukti pelanggaran, kamu berhak tahu dan berhak mengajukan klarifikasi atau banding. Intinya, privasi kamu adalah hak, jadi bukan privilege yang bisa diabaikan. Sebelum kita tutup, ada beberapa tips praktis kalau kamu akan menghadapi ujian dengan sistem proctoring. Yang pertama, uji coba kamera dan internet kamu 1 hari sebelum ujian. Jadi, jangan dadakan ya. Yang kedua, pilih ruangan yang terang dan tenang. Wajah harus terlihat jelas dan jangan duduk membelakangi jendela. Yang ketiga, pastikan hanya kamu di ruangan karena kehadiran orang lain bisa terdeteksi. Yang keempat, jauhkan HP dari meja ujian.
taruh di luar jangkauan biar aman. Yang kelima, tatap layar dengan wajar. Boleh berpikir, tapi hindari terlalu sering melihat ke arah lain. Dan terakhir, baca panduan ujian sebelumnya. Pahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Oke, kita sudah membahas banyak hal nih. Intinya, automated online proctoring bukan sekadar alat pengawas. Ini adalah bagian dari upaya membuat pendidikan daring lebih adil, lebih kredibel, dan lebih dipercaya. Yaps, yang pastinya ada tantangan dan ada kekhawatiran yang wajar. Tapi inovasi yang baik bukan yang sempurna dari awal, melainkan yang terus diperbaiki bersama-sama. Nah, peran kita sebagai mahasiswa bukan hanya menerima, tapi juga memberikan masukan. Bertanya kalau ada yang kurang jelas dan ikut membentuk sistem yang lebih baik. Kalau ada pertanyaan atau pendapat, jangan ragu untuk disampaikan ke kampus masing-masing.